Ini adalah sebuah kisah tentang anak muda yang bermimpi untuk membela tanah kelahiran leluhurnya. Tanah kelahiran sang kakek, yaitu Indonesia. Ia memang tak dilahirkan di sini, namun apa yang ia tunjukkan untuk Merah Putih justru melebihi dari kebanyakan pemain asli Indonesia itu sendiri. Kita semua sepakat kita tak pernah sebrutal ini mencintai timnas Indonesia. Menunggu setiap kabarnya dan begitu menikmati setiap prosesnya. Semua itu dimulai saat Sinteyong mengumumkan untuk membawa dua pemain ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Yang dua pemain itu bernama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dua pemain yang ketika digabungkan, market value-nya bahkan hampir setara dengan separuh dari skuad timnas Indonesia saat ini. Bahkan seorang Sandy Walsh seorang diri, market value-nya 2 kali lipat lebih mahal dari pemain Thailand yang selalu mereka bangga-banggakan, yaitu Chanantip Songkrasin. Ya, kehadiran Sandy Walsh ini memang menjadi harapan baru di sepak bola Indonesia. Pemain yang begitu sering memejamkan matanya saat ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Malam tadi saat menjamu Brunei Darussalam, seorang Sandy Walsh seperti mengajarkan kepada pemain lain yang intinya, jika kalian tak punya lari yang kencang, maka bermainlah dengan tenang. Gunakan pikiran dan kejeniusan, karena sepak bola isinya tak melulu hanya lari saja. Itulah yang sukses Sandy lakukan malam tadi. Bermain bukan pada posisi aslinya, tak membuat ia harus hilang jati diri dan meninggalkan ciri khas bermainnya. Ia memang bukan tipe gelandang yang kreatif, macam Marcelino ataupun Ivar Jenner. Yang kedua pemain ini kerap kali melakukan akselerasi ke jantung pertahanan lawan ataupun memberikan umpan-umpan manja yang tak terduga. Sandy berbeda, perannya lebih ke dalam. Ia ditugasi menjembatani lini belakang ke lini tengah. Kemudian dari lini tengah itu pula bola dari Sandy Walsh dialiri ke sayap maupun ke depan. Ini adalah kalimat yang sensitif tapi layak kita sampaikan. Dua fullback kita sedang dalam keadaan darurat passing dan crossing yang sangat tak akurat. Maka hadirnya Sandy di lini depan sedikit bisa meminimalisir itu. Sandy sukses menjembatani jika bola ingin dipindah dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya. Maka dalam laga itu Sandy tercatat menjadi pemain paling sering melakukan passing. Bahkan 90% bola yang dialirkan ke depan maupun sayap itu selalu terjadi melewati kaki seorang Sandy Walsh. Sinteyong memang agak sedikit lain jika memasang strategi. Kadang kejeniusan pelatih asal Korea ini sungguh di luar nalar kita semua. Jika fullback dijadikan center back atau winger, mungkin sudah biasa. Tapi jika fullback kemudian geser ke tengah dan dijadikan holding midfielder, sungguh jarang terjadi di sepak bola. Dan itu yang Sinteyong lakukan pada seorang Sandy Walsh. Saat ditanya tentang taktiknya menempatkan Sandy di posisi yang tak biasa, Sinteyong pun menjawab, Sandy memang berposisi asli sebagai fullback kiri, dan saya mencoba menempatkannya di posisi gelandang. Karena ketika kita melawan tim yang lebih kuat atau tim yang lebih baik dari kita, bagaimana kita akan bermain tentu sudah saya pikirkan. Kata Sinteyong yang dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Brunei. Sandy memang di tim posisinya fullback kanan, dan coach memang mencoba ya, jadi jadikan Sandy itu jadi gelandang, karena ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat atau lebih baik daripada kita, bagaimana kita akan bermain juga coach pikirkan. Statement yang menunjukkan jika Sinteyong memang tengah mempersiapkan para pemainnya untuk bermain di luar kebiasaannya.
Selain hal itu berguna agar strategi timnas tak mudah terlacak oleh lawan, Sinteyong juga seperti memaksa para pemain terutama Sandy Walsh untuk keluar dari zona nyamannya. Yang mana setelah menunggu bertahun-tahun untuk bermain bersama timnas, Sandy Walsh bahkan belum sekalipun dimainkan di posisi aslinya. Melawan Turkmenistan ia bermain di center back. Melawan Brunei ia bermain sebagai holding midfielder. Beberapa pemain cenderung protes, bahkan tak terima jika ia diberi tugas yang tak sesuai dengan posisi aslinya. Yang mana hal itu sangat bisa mempengaruhi pemain tersebut akan bermain tak maksimal. Dan apakah Sandy juga demikian? Protes atau bahkan marahkah ia dengan Sinteyong? Tentu saja tidak. Dalam video yang diunggah oleh Goal.com, Sandy pun mengatakan, "Ketika bermain untuk timnas, maka saya siap dimainkan di posisi manapun. Gelandang, bek tengah, bek kanan, striker, saya siap. Saya akan melakukan apapun untuk membantu timnas." Well, I'm here to play for Indonesia. For any position I'm on the field against Turkmenistan. I was center back. I'll do anything to help this team grow and to get wins every time I come here. So midfield, right back, center back, striker, we will see. Yang paling kita sukai dari gameplay Sandy Walsh ini tentu di permainan simpelnya. Sandy begitu banyak mengajarkan kepada para pemain kita, terutama pemain lokal yang sering egois dan unjuk skill, seolah-olah dia adalah bintang di lapangan. Sebuah penyakit yang begitu sulit dihilangkan oleh pemain kita selama bertahun-tahun lamanya. Maka yang dilakukan seorang Sandy Walsh adalah cepat passing dan alirkan bola itu ke rekan yang kosong. Alirkan saja. Jika kamu tak punya kemampuan syuting langsung yang akurat, maka jangan lakukan itu. Ya, sesimpel itu gaya bermain seorang Sandy Walsh. Bahkan saat akselerasinya berbuah penalti untuk timnas, ia pun terlihat tak mau mengambil itu dan memberikan kesempatan paling berharganya tersebut kepada seorang Sananta. Yang mana jika Sandy mau sedikit saja egois kala itu, maka pertandingan melawan Brunei akan menjadi gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Ya, sekali lagi pria ini bermain untuk timnas. Bagaimana caranya memenangkan tim bukan ajang unjuk skill untuk dirinya sendiri. Ia sadar seorang striker memang butuh gol, maka diberikanlah bola itu kepada Sananta. Maka tak heran saat selebrasinya, Sananta memanggil Sandy dan menjadikan Sandy orang pertama yang ia peluk saat itu. Sebuah sikap respect dan berterima kasih dari seorang Sananta untuk seniornya itu. ...76 passing sukses, 16 long ball akurat, serta 7 intercept, membuat Sandy menjadi salah satu nama yang digadang-gadang adalah man of the match dalam laga itu. Pemain yang bermain dengan hati, yang belum hilang bekas jahitan di kepalanya, yang belum genap sebulan, ia didiagnosis terkena geger otak ringan. Dan malam tadi saat merebut bola dengan tackle, hampir ia dapati jahitan itu kembali. Di timnas ia tak hanya sekadar pemain, tapi dia adalah simbol. Lihat saja saat video yang diunggah oleh official AFC dalam persiapan Piala Asia Qatar 2023. Sandy adalah pemain timnas Indonesia yang dipilih untuk mempresentasikan turnamen paling bergengsi se-Asia tersebut. Selain itu, Sandy Walsh juga tampaknya tak bisa menyembunyikan darah Indonesia yang ada di dirinya. Ia juga menyukai jokes receh ala netizen Indonesia. Dalam unggahan Instagramnya, ia menyebut good to be back. Bolehkah pinjam 100? Ia juga terlihat jago dalam memainkan lomba khas Indonesia yaitu makan kerupuk. Dan dalam persiapan menghadapi Brunei, ia sempat ditanya oleh wartawan, "Apakah Anda siap menghadapi Brunei?" Dengan tak terduga ia menjawab, "Insya Allah ketika bulan Oktober saya akan ada di sana." So you ready to play against Brunei in October? Inshallah, when October comes, I'll be there. Yes. Sebuah karakter dari seorang Sandy Walsh yang tampaknya telah menyatu betul dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Kini pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia itu pun telah memasuki mode terbaiknya. Di klubnya KV Mechelen, Sandy hanya dimainkan 70 menit. Saking berjaga-jaganya klub tersebut dengan kondisi Sandy yang masih dalam pemulihan. Di timnas, Sandy telah berhasil bermain full 90 menit dan staminanya stabil hingga akhir laga. Sebuah peningkatan signifikan dari pemain Eropa yang kerap kali kesulitan dalam beradaptasi dengan suhu panas yang ada di Indonesia.
Kini satu-satunya pemain yang pernah bermain dengan Kevin De Bruyne dan satu-satunya pemain timnas yang di-follow oleh playmaker Manchester City ini tengah menyimpan sebuah misi. Ia jadi sedikit pemain yang berani bersuara dan optimis, bisa membawa timnas lolos ke Piala Dunia. Walaupun masih selalu saja ada pihak yang tak senang saat performa timnas melejit dengan adanya sentuhan pemain naturalisasi di dalamnya. Namun ada satu statement berkelas dari seorang legend yaitu Bambang Pamungkas tentang proyek naturalisasi yang digalakan oleh Sinteyong. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Dan begitulah kisah seorang Sandy Walsh, pemain yang tak lahir di Indonesia, tapi berbekal dengan darah yang ada di dirinya dari sang kakek, ia pun bercita-cita, yaitu membawa timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia. Dapatkah seorang Sandy Walsh mewujudkannya? Biarkan waktu yang menjawabnya.